Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Wartarisan Minggu tanggal 28 November tahun 2021. Yang pertama, kebaktian hari ini firman Tuhan dilayani oleh Penatua Medarman Sebua, sedangkan bakal jemaat dilayani oleh Penatua Slamet Haryanto dan Bapak A.R. Dombas. 2. Persiapan guru sekolah minggu melalui Google Meet diadakan pada hari Senin tanggal 29 November tahun 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang dipimpin oleh Bapak A.R. Dombas, kepada segenap guru sekolah minggu untuk mengikuti persiapan ini. 3. Majelis Jemaat, anggota jemaat, simpatisan jemaat GKI Wonosobo turut berduka cita atas dipanggilnya pulang ke rumah Bapa yang kekal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Bapak Adi Susanto atau Choa Hegeho, dalam usia 93 tahun. Alamat Jalan Pemuda nomor 22 Wonosobo. Meninggal dunia pada hari Rabu 24 November 2021. Jenazah telah dikremasikan pada hari Jumat tanggal 26 November tahun 2021 di Krematorium Soropadan Magelang. Upacara pemberangkatan dan kremasi dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Kiranya penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga. 4. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah selesai mengikuti katekisasi dan menyatakan kesediaannya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan kepada Bapak Ibu yang telah yang akan membaptiskan putra-putrinya, Majelis Jemaat akan melayankan sakramen baptisan kudus anak, dewasa, dan pengakuan percaya atau sidi pada hari Natal, Sabtu 25 Desember 2021, pukul 6 dan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di GKI Wonosobo, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Formulir disediakan di meja dekat pintu masuk gereja atau dapat diambil di kantor TU pada hari dan jam kerja atau pada Bapak Yudi Haryanto pada hari Minggu. Dengan catatan, formulir beserta lampiran lengkap diserahkan ke TU GKI Wonosobo paling lambat hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Kelima, jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada keberatan yang sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah pada hari Senin 13 Desember 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat di GKI Wonosobo oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Yeremia Tunggul Purwinto, putra Bapak Soeharto almarhum, Ibu Sarinah dengan Saudari Mia Kurniasih, putri Bapak Sakiran dan Ibu Laniwati. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Yang keenam, dalam rangka proses kependetaan Penatua Obaja Nathanael Katompesi, Jemaat GKI Wonosobo akan menerima percakapan dan perlawatan oleh BPMSW GKI SW Jateng dan BPMK GKI Klasis Magelang pada hari Senin 6 Desember 2021. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, percakapan BPMSW BPMK dengan Penatua Obaja Nathanael Katompesi. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, perlawatan BPMSW BPMK dengan Majelis Jemaat GKI Wonosobo dan Pendeta Konsulen. Tempat di Gedung Binakasih Wonosobo. Utusan BPMSW GKI SW Jateng, Pendeta Edward K. Tambunan, Pendeta Darmanto Lemuel, dan Pendeta Heni Yulianti. Utusan BPMK GKI Klasis Magelang, Pendeta Kristiani S. Santoso, dan Pendeta Leri Tulus Lumban Tobing. Mohon dukungan doa jemaat
dan simpatisan. Kiranya acara percakapan dan perlawatan ini dapat berjalan dengan baik. Ketujuh, jika Tuhan menghendaki dan tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat, maka akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua GKI Wonosobo masa pelayanan 2022 sampai 2024 oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono pada hari Minggu 2 Januari 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nama-nama sebagai berikut. 1. Dr. Jeniwati, alamat Jalan Mayor Kaslam nomor 13. 2. Budi Santoso, alamat Jalan Mayor Kaslam nomor 26. 3. Margareta Ikawati, alamat Jalan Ayani nomor 166. 4. Agustina Rumundang Sijabat, alamat Perum Mutiara Persada B6 nomor 3. 5. Subagio Raharjo, periode kedua, alamat Jalan RSU nomor 9. 6. Slamet Haryanto, periode kedua, alamat Desa Tanjung Anom Kaliwiro. Surat keberatan dinyatakan sah jika 1. Diajukan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas serta dibubuhi tanda tangan anggota jemaat yang menyampaikan keberatan. Yang kedua, isinya mengenai tidak terpenuhinya salah satu atau lebih syarat sebagaimana yang tercantum dalam Tata Gereja pasal 83. Yang ketiga, keberatan tersebut terbukti benar sesuai dengan hasil penelitian Majelis Jemaat. Batas waktu menyampaikan keberatan tanggal 11 Desember tahun 2021. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Yang kedelapan, persembahan hari ini kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk dana sekolah Kristen. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dari warta cetak dan elektronik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita dapat beribadah bersama dalam memasuki minggu ke-1 masa Advent. Marilah kita bangkit berdiri dan menyatukan hati kita serta menyambut panggilan Tuhan dalam ibadah ini. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 3, berhimpun semua. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Dari perayaan masa Advent ini, kita diajak untuk menghayati dan merenungkan sebuah nilai penting, yakni mengajak kita untuk dengan sungguh-sungguh merasakan dan menyadari akan kerinduan Tuhan untuk selalu ikut serta dalam kehidupan manusia. Tuhan datang bagi manusia dan bagi dunia, memiliki arti tanda solidaritas. Tuhan bersedia hadir untuk merengkuh manusia dengan segala kerapuhan yang melekat erat pada manusia. Tuhan akan datang seperti dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan seraya memohon pengampunannya. Ampuni kami Bapa, kami akui dalam minggu ini kami sudah mengecewakan Engkau dengan kesalahan-kesalahan yang kami sengaja melakukannya. Ampuni kami. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu. Engkau sanggup menyelidiki kedalaman hati kami. Semua terbongkar di hadapan-Mu. Dosa yang kami sembunyikan kepada suami atau istri kami, kepada orang tua kami, terhadap anak-anak kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Di hadapan-Mu, semua terlihat jelas. Kami sadari keberadaan kami tidak pernah layak di hadapan-Mu, karena Engkau Sang Maha Kudus. Karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan. Kami rindu Engkau melawat kami. Engkau berkenan menjumpai kami, bersekutu dengan kami. Inilah penyesalan kami. Ibarat anak yang hilang, ditemukan kembali. Kami percaya
pintu pengampunan itu Engkau bukakan bagi setiap kami yang insaf, sadar, menyesal, dan memohon belas kasihan-Mu. Terima kasih atas segala cinta kasih-Mu. Engkau sudah menyatakan yang terbaik bagi kami, karena Engkau Bapa bagi kami, dan Engkau sendirilah yang mengangkat kami menjadi anak-anak. Kini giliran kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, yang melebihi nilai materi yang kami miliki pada saat ini, yaitu hati yang menyembah. Totalitas hidup kami, itulah persembahan yang berkenan kepadamu. Dan kami mau mempersembahkan itu dengan penuh sukacita dan rasa syukur, karena hanya Engkaulah yang layak menerima puji-pujian penyembahan kami anak-anak-Mu. Di dalam satu nama Bapa yang kekal, juru selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan. Kepada setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, kami rindu sabda-Mu. Engkau kiranya menggenapi kerinduan ini, hadir di tengah-tengah kami, menyapa kami, karena kami percaya di tengah-tengah perubahan dunia ini hanya satu yang tidak pernah berubah, yaitu firman Allah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itulah yang menjadi pegangan hidup kami di tengah-tengah kehidupan ini.
Satu hal yang kami minta, berilah kami hikmat dan pengertian yang melampaui segala akal pikiran kami manusia yang terbatas ini, supaya kami mampu menelaah dan mengambil makna dari setiap kalimat kitab suci di dalam pengertian yang praktis sederhana pada saat ini. Roh Kudus memakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi saluran berkat rohani bagi kami di dalam menyingkapkan rahasia firman Allah pada saat ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 25 hingga 36. Injil Lukas pasal 21 ayat 25 hingga 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita yang membaca firman Allah, mendengar, memelihara, serta melakukannya. Maranatha. Saudara yang terkasih, tema minggu hari ini merawat kehidupan dengan doa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sebenarnya, apa yang menjadi alasan utama bagi kita merawat kehidupan ini dengan doa? Di dalam perenungan saya ada 3 yang menjadi alasan utama kenapa hidup ini harus dirawat dengan doa. Yang pertama itu supaya kehidupan rohani kita selalu prima. Yang kedua, supaya hati ini tetap teguh dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang yang menakutkan di dalam masa penantian ini. Dan yang ketiga, yang paling penting, supaya hidup ini kelak berdiri teguh di hadapan Sang Maha Kuasa itu ketika Ia datang dalam kemuliaan dan kuasanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent.
masa menantikan kedatangan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia memang sudah datang di dalam dunia ini untuk menyelesaikan seluruh karya penyelamatannya. Kini dia bersemayam dalam kemuliaannya dan akan datang kembali dalam kemuliaan dan kuasanya. Saudaraku, kapan kedatangannya akan terjadi untuk kedua kali itu? Menjadi pertanyaan besar setiap orang tentunya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia datang kembali. Namun yang menarik saudaraku, ia memberitahukan para muridnya bahwasanya yang mengawali kedatangannya itu terjadinya tanda-tanda seperti yang kita baca pada hari ini. Bumi ini akan goncang dan seterusnya. Namun bagi Tuhan Yesus yang menarik, yang terpenting itu bukan tanda yang mengawali kedatangannya. Karena tanda hanya memberikan sinyal yang menyadarkan para murid. Dan kemudian mereka boleh bersikap ketika mereka melihat tanda-tanda itu bermunculan. Sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dan menyambut kedatangan Tuhan itu dengan penuh sukacita dan dengan penuh pengharapan. Dan itu yang Yesus sampaikan kepada mereka, dan tentu saja kepadaku, kepada saudara-saudara, kepada kita pada saat ini. Apa yang disampaikan tadi, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apabila semuanya itu sudah muncul, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab keselamatanmu sudah dekat. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sangat kontras dengan yang dialami oleh kebanyakan orang di dunia waktu itu. Ketika munculnya tanda-tanda kedatangan Tuhan itu, sikap mereka tidak seperti para murid yang dipesankan oleh Tuhan tadi, mengangkat muka bangkit, menyambut penyelamatan itu. Tapi justru kebanyakan orang di dunia mengalami ketakutan, kecemasan, bahkan tidak sedikit di antara mereka mati karena ketakutan. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Di sisi lain bagi orang percaya dipesankan ketika tanda-tanda itu muncul, bangkit dan angkat mukamu. Itu tanda bahwasanya penyelamatanmu sudah dekat. Tapi di sisi lain, kebanyakan orang di dunia justru mati karena ketakutan, karena kecemasan, melihat dan menyaksikan tanda-tanda itu. Apa yang menjadi sebabnya? Saudara-saudaraku yang terkasih, ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, kebingungan yang berlebihan yang dialami oleh kebanyakan orang menunjukkan keberadaan mereka sebagai orang yang tidak memiliki pegangan dalam hidup ini, tidak memiliki iman. Dan tidak hanya tidak memiliki iman, tidak hanya tidak memiliki pegangan, tapi sekaligus juga mereka tidak memiliki pengharapan. Sehingga ketika tanda-tanda itu muncul, mereka panik. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mati karena kepanikan dan ketakutan itu sendiri. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tetap menyambut kedatangan Tuhan itu dengan penuh pengharapan dan sukacita. Pengharapan karena yang dinanti-nantikan sudah terjadi. Penuh sukacita karena kegenapan penyelamatan sudah digenapi. Sehingga disambut itu dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan ini sungguh terjadi juga di dalam kehidupan dunia pada saat ini. Kebanyakan orang ketika mengalami ketakutan,
kecemasan dan kebingungan dalam kehidupan ini, kecenderungannya apa? Mereka melarikan diri dari ketakutan itu, dari kecemasan itu. Kemana mereka pergi? Pesta pora lah, pelabuhan terakhir, kemabukanlah, dianggap sebagai satu-satunya yang boleh menyembuhkan mereka dari rasa cemas dan ketakutan itu. Pemuasan hawa nafsu, kepentingan-kepentingan duniawi. Belum lama ini, dunia hiburan tanah air menjadi viral juga karena tertangkapnya pasangan suami istri yang dikenal sebagai tidak hanya sebatas artis, tapi juga sebagai artis yang sekaligus juga sebagai pengusaha yang cukup ternama di negeri ini. Mereka ditangkap karena menggunakan obat-obat terlarang. Yang menarik saudara, ketika mereka itu diwawancarai, kenapa memakai sabu-sabu? Jawabannya itu mengejutkan banyak orang. Apa yang mereka sampaikan? Kami stres, bosan, capek dalam hidup ini. Ketika jawaban itu terlontar dari mulut mereka, para netizen itu berkomentar sinis. Loh kok bisa ya? Orang kaya yang punya segalanya bisa mengalami stres. Bukankah kalau waktu malam bisa tidur dengan nyenyak karena sanggup membayar security berjaga-jaga 24 jam di depan rumah? Kalau makan, tinggal makan saja, makanan sudah tersaji di meja. Kalau mau pergian tidak was-was karena bodyguard mengawalnya. Anak-anak bisa beraktivitas karena ada yang menjaga. Pekerjaan mereka juga menjanjikan. Belum lagi bisnisnya mereka, apa yang kurang ya. Sudah saudara. Alkitab mengajarkan kita pada saat ini, orang yang tidak memiliki pegangan hidup dan pengharapan mati di dalam kecemasannya dan ketakutannya. Tuhan Yesus tahu bahwasanya untuk bersukacita dan menaruh pengharapan di dalam masa penantian ini tidaklah mudah. Ada kalanya manusia itu mengalami titik jenuh, mencapai klimaks kebosanan, karena yang dinantikan itu tidak jelas kapan waktunya tiba. Lalu dalam keadaan seperti itu Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudaraku, berjaga-jaga di sini tidak sama seperti siskamling. Tahu ya? Kadang ada, kadang tidak ada. Berjaga-jaga ini dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini juga tidak sama seperti anti teror. Kalau bom sudah meledak, dijaga dengan ketat. Tapi setelah itu lama-kelamaan menjadi kendor, bahkan kehilangan kewaspadaan. Berjaga-jaga dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini setia selalu, senantiasa. Tidak boleh kendor sedikit pun, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Karena waktunya kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Berjaga-jagalah senantiasa dan berdoa. Dengan berdoa memungkinkan setiap para murid saudara dan saya terkoneksi dengan kuasa surgawi. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri untuk berjaga-jaga, kekuatan manusia itu, kemampuan manusia itu terbatas, saudaraku. Dibatasi oleh ruang dan waktu, dibatasi oleh kekuatan fisik dan juga persoalan itu sendiri yang kita hadapi. Tapi ketika kita berdoa, hidup kita ini terkoneksi dengan Bapa yang memberikan kuasa itu, sehingga kita mampu berjaga-jaga. Dan setelah kita mampu berjaga-jaga, kita juga boleh menjaga hati ini, sehingga dalam mensikapi kenyataan hidup di dalam masa penantian ini, tidak ada seorang pun yang tergoncang, yang mudah larut di dalam gelombang ketakutan yang berlebihan itu, yang membuat kita mati secara rohani, yang membuat kita tidak melihat lagi kehendak Tuhan di balik setiap realita yang terjadi, dan membuat kita melarikan diri ke tempat yang kita anggap bisa menjanjikan sesuatu yang boleh membuat kita aman dalam kehidupan ini.
Saudaraku, ada sebuah kisah seorang saudagar dan juga keluarga petani. Saudagar ini kalau mau bepergian, dia selalu naik kereta dan tiket yang ia beli adalah kelas VVIP. Suatu ketika sang saudagar ini pergi ke suatu tempat. Lalu kereta yang ia tumpangi itu melintasi area persawahan. Dan di tengah-tengah sawah itu ada sebuah gubuk. Persis di siang hari jam makan siang. Sang saudagar ini melihat ada 3 orang di dalam gubuk itu. Mereka itu adalah petani, sedang makan siang di tengah-tengah area sawah yang menghijau. Lalu dari jendela ruang VVIP kereta yang dia tumpangi, sang saudagar ini berkata, "Wow, petani itu sangat bahagia. Mereka makan dengan hati yang damai. Wow, mereka sangat bahagia." Dalam waktu yang bersamaan pula, para petani yang sedang berada di dalam gubuk itu ketika melihat kereta itu lewat, juga menunjuk kereta itu dan berkata, "Wow, saudagar yang duduk di ruang VVIP itu betapa bahagianya hidupnya. Ketika ia bepergian hidupnya adem, AC-nya yang menyejukkan. Wow, betapa beruntungnya hidupnya." Saudara-saudara, sang saudagar menilai petani yang duduk di gubuk itu bahagia. Sang petani menilai juga sang saudagar yang berada di ruang VIP itu sangat bahagia. Kira-kira yang bahagia di antara mereka siapa ya? Kalau menurut pemedar apa? Sama-sama tidak bahagia. Kenapa saudara? Karena bahagia itu tidak berbicara tentang keadaan, tidak berbicara tentang situasi, tapi berbicara tentang suasana hati dan pikiran ini. Kapan hati dan pikiran ini merasakan damai itu? Ketika kita terkoneksi dengan Bapa. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepadaku dan kepadamu pada saat ini. Berjaga-jagalah senantiasa. Jangan syarat hatimu dengan pesta pora dan kemabukan, dengan kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hal ini tidak jatuh teratas dirimu. Karena itu, waspadalah senantiasa. Orientasi hidup kita tidak lagi berfokus kepada keniscayaan dan kuasa dosa kepada dunia ini, hanya berorientasi kepada kemuliaan Tuhan yang akan datang itu dalam waktu yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Saudaraku yang terkasih, tema minggu di masa Advent pertama pada hari ini, merawat kehidupan dengan doa. Alasan utamanya yang pertama tadi, supaya kehidupan rohani ini selalu prima. Kalau kehidupan rohani kita selalu prima, kita mampu mensikapi kehidupan ini dengan pikiran positif. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah persoalan yang tak kunjung berhenti, yang mengancam kehidupan ini. Ketika kehidupan rohani kita prima, kita tetap berkata, "Aku tidak berjalan sendirian." Karena ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, aku tahu Tuhan menilai hidupku, aku mampu menghadapi dan melewatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa kita merawat kehidupan ini dengan doa? Supaya hati ini tidak mudah diombang-ambingkan oleh gelombang ketakutan. Mengapa demikian? Karena orang yang selalu merawat kehidupannya memiliki hati yang penuh pengharapan di dalam Kristus dan sukacita, di mana melihat bahwasanya tanda-tanda yang terjadi itu, ini adalah peristiwa yang dinanti-nantikan dan digenapi, yaitu keselamatan yang dinyatakan kepada setiap yang percaya kepadanya. Dan alasan yang ketiga itu, merawat kehidupan dengan doa, supaya kelak ketika ia datang dalam kekudusan, dalam kemuliaan, dalam kuasanya, dalam bacaan kita pada hari ini, kita dapat berdiri kokoh teguh
penuh sukacita menyambut keselamatan itu. Mari kita merawat kehidupan ini dengan doa. Mari terus kita berjaga-jaga dengan Allah sendiri yang selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, dan kami bersyukur hari demi hari bangsa ini terus dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan, terutama di dalam masa-masa wabah pandemi ini. Tuhan terus menyatakan karya-Mu, dan bangsa ini tidak hanya sebatas diberkati oleh-Mu, tapi juga diselamatkan dalam seluruh aspek kehidupan. Engkau menjadikan para pemimpin kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam mensejahterakan dan menyelamatkan setiap unsur bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, GKI Wonosobo beserta 4 bajemnya. Tuhan senantiasa memakai kami terus dalam rencana-Mu untuk menyatakan misi Allah di dalam rangka menyelamatkan setiap mereka yang pada saat ini tidak memiliki pegangan hidup, kehilangan pengharapan. Pakai kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam menjangkau mereka, sehingga mereka boleh merasakan keselamatan itu yang sungguh dekat kepada setiap yang percaya kepadamu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani GKI Wonosobo, untuk Pendeta Emeritus Daniel Haryono, Bapak Air Dompas, untuk Bapak Penatua Obaja, yang pada saat ini juga Tuhan tempatkan di GKI Wonosobo, di dalam melayani bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau mengenali kebutuhan mereka yang paling utama, yaitu kesehatan, hikmat dan talenta karunia pelayanan, untuk mengantarkan jemaat Tuhan di dalam kebangunan iman, di dalam merasakan lawatan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang dilayankan. Kami juga berdoa untuk segenap majelis jemaat, para pengurus komisi-komisi dan badan pelayanan, para pelayan-pelayan kebaktian, segenap karyawan gereja. Satukan derap kami untuk melayani Tuhan berdasarkan talenta dan karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam keluarga, pergumulan tantangan iman, masalah keuangan, masalah pekerjaan, bahkan masalah kesehatan. Ya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami di tengah-tengah pergumulan perkara-perkara kehidupan.
karena Engkau Allah yang selalu peduli, setia menyertai kami dalam segala musim kehidupan yang kami jalani. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga duka almarhum Bapak Hadi Susanto. Engkau memberkati istri, anak-anak, menantu dan cucu yang ditinggalkan oleh almarhum. Kuatkan iman percaya mereka, dan biarlah Roh Kudus senantiasa terus menguatkan hati mereka. Bahkan yang lebih daripada itu, di tengah-tengah kedukaan ini mereka boleh bersaksi dan berkata, Tuhan itu sungguh teramat baik bagi setiap kehidupan orang percaya kepadamu. Kami berdoa untuk Ibu Tio Linghau dalam kelemahan tubuhnya, Ibu Rostin, Ibu Romauli Boru Gultom, Ibu Hui Chen, Nyonya dari Bapak Gunarto. Kami berdoa juga untuk Bapak Lukas Agus Jugianto. Tuhan menjamah organ tubuh yang sedang mereka rasakan sakit pada saat ini. Kami percaya oleh kuasa Yesus senantiasa saudara-saudara kami boleh dipulihkan. Kuatkan hati mereka di tengah-tengah pemulihan kelemahan tubuh yang sedang mereka alami pada saat ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami untuk peka dan mensikapi segala tanda-tanda yang adalah sinyal yang menyadarkan kami, supaya kami selalu berjaga-jaga di dalam masa penantian ini. Dan biarlah kami boleh mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang boleh memuliakan nama-Mu, yang boleh mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami, yang kemudian mereka boleh berjumpa dengan Allah secara pribadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih syafaat kami dalam segala keterbatasan kami sampaikan di dalam satu nama Bapa yang kekal, Allah yang Maha Tahu akan setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu. Kami sampaikan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan dengan memasukkannya ke dalam kotak yang telah tersedia di pintu masuk sebelum kebaktian maupun sesudah kebaktian selesai, atau Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui alat pembayaran elektronik, melalui transfer, ataupun melalui scan QR code. Peruntukan persembahan hari ini, hari Minggu, tanggal 28 November, kotak merah untuk gereja dan kotak biru untuk dana sekolah Kristen. Adapun nas persembahan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah melalui persembahan ini kami diingatkan untuk selalu mengucap syukur atas apapun yang kami terima di dalam hidup kami, dan biarlah melalui persembahan ini nama-Mu bisa semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dia dan ku
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu betapa pentingnya pendidikan iman anak-anak, apalagi menghadapi perkembangan zaman saat ini. Bekal iman sejak dini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan utama. Kami, guru sekolah minggu, mengajak para orang tua untuk mendampingi putra-putri nonton tayangan online sekolah minggu yang ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 7. Sehingga kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menerangkan kepada putra-putrinya. Mari bersama-sama kita membangun iman anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.